Oke, kita mulai lagi ya. Tadi kalau nggak salah tuh ada di slide 8, nggak salah. Sebentar, saya upload lagi. Aduh, maaf sekali, maaf. Oke, ini tadi kan tentang limit nih. Udah ya, nggak ada masalah di limit ya. Oke, nah sekarang kita bicara tentang peluang. Nah, kita harus tahu dulu populasi sama sampel. Itu gini, populasi lebih besar dari sampel. Populasi itu bisa dibilang itulah objek pengamatan. Nah, lalu untuk mengambil itu kita nggak mungkin ngambil semua populasinya. Jadi kita ngambil sampel. Sampel itu bagian dari populasi. Jadi sampel itu nanti itulah yang mewakili populasi. Oke? Lebih jelasnya kita lihat ke contoh soal ini. Sebuah perusahaan sendal memproduksi beragam jenis sendal yang dibedakan berdasarkan warna. Ada warna biru, hijau, kuning, merah, biru, dan ungu. Seorang pegawai mengambil masing-masing 100 buah sendal dari tiap warna sendal yang ada. Sendal-sendal yang diambil tersebut akan diperiksa kualitasnya oleh pegawai tersebut. Nah, pada ilustrasi ini mana yang disebut sebagai populasi dan sampel? Oke, saya mau tanya, yang populasi sampel itu yang mana? Ini dengar suara saya kan ya? Coba ada yang tahu nggak? Yang mana yang populasi di sini? Oke, jadi gini. Pokoknya kita kan intinya apa? Kita kan mau mengamati kualitas sendal tersebut. Berarti seluruh sendal yang ada di perusahaan itulah populasinya. Paham ya? Kita kan mau mengamati sendal tersebut. Jadi seluruh sendal yang ada di perusahaan tersebut itu populasinya. Nah, sampelnya itulah yang diambil untuk diteliti. Karena nggak mungkin semua diteliti. Apa aja sampel diambil katanya? 100 buah sendal dari tiap warna. Jadi, sampelnya itu 100 sendal dari tiap warna. Itulah sampelnya. Saya ulang ya. Populasinya itu merupakan seluruh sendal yang ada di perusahaan tersebut. Sedangkan sampelnya itu yang perwakilan dari semua populasi. Karena nggak semua bisa diteliti, terlalu banyak. Makanya sampelnya diambil 100 buah sendal dari tiap-tiap warna. Jadi populasinya itu seluruh sendal yang ada di perusahaan tersebut. Dan sampelnya itu 100 sendal dari tiap-tiap warna. Ada yang bingung? Ada yang bingung? Oke, sekarang yang nomor 2. Pak Kosim memiliki sebuah peternakan di mana di dalamnya ada 20 ekor kambing dan 40 ekor sapi. Pak Kosim membawa 2 ekor sapi dan 1 ekor kambing untuk diperiksa kesehatannya ke dokter hewan. Nah, di ilustrasi ini yang mana populasi? Ayo, saya mau tanya, yang mana populasi? Benar, seluruh sapi dan kambing. 20 ekor kambing dan 40 ekor sapi itulah populasinya. Ya, sip. Nah, sekarang sampelnya ini yang mana? Jadi sampel itu pasti lebih kecil dari populasinya.
Ya, sampelnya itu 2 sapi, 1 kambing. Ngerti ya? Soal nomor 2 ngerti ya? Sip, oke. Bisa ada lagi, 1 soal lagi. Oh, sudah deh. Sudah. Nah, itu dia tentang populasi dan sampel. Oke. Nah, sekarang topik yang selanjutnya itu di kisi-kisinya kalian harus bisa buat kesimpulan dari sebuah tabel frekuensi data. Misalnya dari gambar ini, saya mau tanya. ini kelihatan kan ya? Nilai berapa yang siswa paling banyak mendapatkan nilai tersebut? Di nilai berapa yang siswa paling banyak mendapatkan nilai tersebut? Ya, jadi ini frekuensi, artinya banyaknya siswa. Ini nilainya siswa. Jadi yang saya tanya, nilai berapa yang siswa tuh paling banyak mendapatkan nilai tersebut? Di nilai 74 sampai 76. Karena yang paling banyak frekuensinya yaitu 14. Oke. Untuk nilai 65 sampai 67, berapa siswa yang mendapat nilai tersebut? Berapa siswa yang mendapat nilai 65 sampai 67? Ya, 2 orang. Jadi kalian bisa baca tabelnya gitu. Ngerti, yang ini tuh apa, yang ini tuh apa. Sumbu X itu menunjukkan apa, sumbu Y menunjukkan apa. Gitu ya. Nah, itu seputaran tentang tabel. Nah, sekarang kita suruh hitung min, median, dan modus. Min itu apa? Siapa yang tahu? Nilai min itu apa? Nilai min itu apa? Nilai min itu apa? Ada yang tahu? Nggak ada. Nilai rata. Cara mencari rata-rata itu gimana? Jadi dijumlah semua datanya ini per banyaknya data tuh ada berapa? Itu min itu rata-rata. Median itu apa? Nilai tengah. Modus itu apa? Nilai yang paling banyak muncul. Oke, kita langsung soal ya. Nah, ini contohnya. Jadi kan ada datanya nih. 6, 8, 5, 7. Ini kan data nilai nih misalnya. 6, 8, 5, 7, 6, 3, 2, 4, 8. Nah, kita mau ngitung rata-ratanya nih. Kita jumlahkan dulu semua datanya. Sudah. Lalu kita bagi, ada berapa banyak datanya? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Makanya dibagi 9. Berarti 45 bagi 9, 5. Berarti rata-rata dari nilai tersebut yaitu 5. Udah? Nah, sekarang kita mau cari modus. Modus itu nilai yang paling data yang paling sering muncul. Kita lihat, yang paling sering muncul itu angka berapa? Nih, dari data ini. Yang paling sering muncul itu angka berapa? Iya, 6 sama 8 ya. 6 sama 8 ya, ngerti ya? Oke.
Sekarang kita cari median. Median itu apa? Nilai tengah. Untuk mencari median kita harus apa? Mengurutkan terlebih dahulu datanya. Dari yang terkecil sampai yang tertinggi. Nah, karena jumlah datanya itu kan jumlah datanya ada 9. Kita harus cari ini nilai tengahnya ini ada di data keberapa sih? Jumlah datanya kan ada 9. Berarti cara mencarinya 9 tambah 1, 10 bagi 2, 5. Berarti nilai mediannya itu ada di urutan kelima datanya. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini berarti inilah nilai mediannya, yaitu 6. Satu yang mana ya maksudnya ya Mas? Satunya gak ada angka 1. Oh, satu yang nomor 3. Oh, itu rumus. Iya. Oke, tunggu ya. Saya kasih soal lagi. Itu rumusnya plus 1. Saya kasih soal lagi, bentar. Misalnya 8, 3, 2, 4, 5. Nah ini saya punya data ini ya. Kita mau cari median, nilai tengah. Nah, pertama apa? Kita harus urutkan dulu dari yang terkecil. Berarti gimana? Ayo, urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ini datanya nih. 8, 3, 2, 4, 5. 2, 3, aduh. 2, 3, 4, 5, 8 kan gitu ya. Nah, sekarang kita mau cari di urutan keberapa? Data mediannya itu. Lihat jumlahnya ada berapa? Jumlah datanya ada berapa? Jumlah datanya ada berapa? 5. Berarti rumusnya 5 tambah 1, 6. 6 bagi 2, 3. Berarti ada di data ketiga. Kita hitung 1, 2, 3. Nah ini berarti mediannya. Berarti mediannya itu adalah 4. Data ketiga 1, 2, 3. Data ketiga nilai mediannya 4. Jadi kalau bisa lihat deh, median itu kan nilai tengah. Lihat 4 kan nilai tengah di antara ini dan ini. Kan dia memisahkan ini dua gitu loh. Kalau datanya sedikit, boleh kita bisa langsung, oh ya ini kan pisah nih, di tengahnya kan ini 2, ini 2. Tapi kalau nilainya banyak, misalnya ada 10, 20 misalnya, nah kalian pakai ini, 20 tambah 1 bagi 2, nah misalnya gitu. Nah misalnya kalau misalnya datanya genap, 20 tambah 1 bagi 2. Ya, yang positif, kalau misalnya positif, misalnya kalau genap 20 tambah 1 bagi 2, berarti kan 21 bagi 2 10,5. Nah, berarti letak mediannya itu ada di angka 10, ada di data ke-10 dan data ke-11, di tengah-tengah. Berarti letak mediannya itu ada di kan 10,5. Berarti ada di tengah-tengah di data ke-10 dan data ke-11. Saya kasih contoh lagi ya. Nah, misalnya nih. Nah ini dulu deh misalnya. Nih, ini genap nih kan. Ada 6 datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti letak data mediannya itu 6 tambah 1 bagi 2 kan gitu ya. Berarti kan 7 bagi 2, 3,5. Berarti letak data mediannya itu ada di data ketiga dan data keempat. Ayo kita lihat 1, 2, 3. Ini kan 4. Nah, di tengah-tengah inilah. Berarti mediannya berapa?
Berarti mediannya itu, lihat di tengah-tengah apa? 6 sama 8. Berarti 6 tambah 8 bagi 2. Berapa? 7. Berarti mediannya itu 7. Paham? Saya kasih soal lagi. Saya kasih soal lagi ya. Oke, ini misalnya. Berarti letak mediannya ada di data keberapa? Ini datanya ada berapa? Kita hitung dulu. Ingat ya, yang penting dia sudah berurutan, dia sudah terurut dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada 8 datanya. Berarti letak mediannya itu ada di data keberapa? 8 tambah 1, 9. 9 bagi 2, 4,5 kan? Berarti 4 ke 5 kan gitu. Ke atas dia loh. Kan 9 bagi 8. Kan datanya ada 8. 8 tambah 1, 9. 9 bagi 2 kan 4,5. Berarti 4, data keempat dan data kelima. Tengah-tengah dia. Tengah-tengah antara 4 dan 5. Ke atas dia. Bukan 3 dan 4 ya. Kan 4,5. Berarti kan dia mau ke 5. Berarti antara 4 dan 5. Berarti 1, 2, 3, 4. 5. Nah, berarti tengah-tengah. Paham nggak? Sama kayak ini loh tadi. Ini datanya ada berapa? Ada 6 kan? Ada 6 kan? Berarti kan 6 tambah 1, 7. 7 bagi 2, 3,5. Berarti datanya antara ketiga dan keempat. Maka ini 1, 2, 3, 4. Nah, tengah-tengah nih. Gitu loh. 3,5. Berarti bulatan ke atas loh. Paham nggak? 3,5 kan 3 ke 4 kan gitu. Berarti ini mediannya sama dengan 3 tambah 4 bagi 2. 3,5. 7 bagi 2 kan 3,5. Saya kasih soal lagi ya, biar ngerti lagi. Oke, ini misalnya. Nah, ini jumlah datanya ada berapa ini? Saya tanya, mediannya berarti ada di data keberapa? Berarti antara data keberapa sama keberapa? Ayo, yang lain, data keberapa sama keberapa? Loh, kok ada yang jawab lagi 6 ke 5? Aduh, kok sama 5 sama 6 sih?
Ayo, ayo. Ayo, ini kan jumlah datanya ada berapa? 1, 2, ada 12 ya. Ada 12 kan? Ada 12 data nih jumlahnya. Berarti rumus cari mau median gimana? 12 tambah 1, 13. Bagi 2, 6,5. Ya kan? Berarti 6,5. Berarti kan 6 ke 7. 6,5 kan mau ke 7. Berarti data-datanya di tengah antara data ke-6 dan data ke-7 kan gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6, 7. Mana? Berarti tengah-tengah. Berarti mediannya berapa? 3 tambah 3 bagi 2 kan gitu ya. Berarti 3. Coba, ada lagi nggak yang kurang paham? Jangan lupa ditambah satunya. Iya bener 6,5. Nah, artinya data ke berapa? Gitu, artinya data ke berapa? Oh, data ke 6 dan 6,5 kan dia mau ke 7. Data ke 6 dan ke 7. Gitu. Berarti tengah-tengah antara 6 dan 7. Tiganya ini ya dari sini. Ini kan tengah-tengahnya ini kan 3 dan 3. Berarti 3 tambah 3 bagi 2. 3 tambah 3 berapa? 6. 6 bagi 2 berapa? 3. Jadi mediannya 3. Gitu. Ada lagi? Ayo tanya yuk. Oke, yuk kita masih banyak lagi nih yang mau dibahas ya. Topiknya masih banyak lagi. Yuk kita lanjut lagi ya. Oke, ini tentang peluang. Di kantor pusat sebuah perusahaan terdapat 3 orang staf yang dicalonkan untuk mengisi kekosongan 2 kursi pejabat eselon 4. Tentukan banyak cara yang dapat dipakai untuk mengisi jabatan tersebut. Nah, berarti ada berapa banyak cara ini? Peluang. Saya udah pernah ajarin. Seperti yang kalau teman-teman masih ingat, yang kita belajar peluang waktu lalu, banyaknya cara untuk memasangkan 3 baju dan 2 celana. Nah, berarti 3 kali 2, berarti ada 6 cara. Nah, ini sama. 3 orang staf dengan 2 kursi pejabat. Berarti 3 kali 2 cara. Sama dengan 6 cara. Gitu, nggak susah kok. Soal nomor 2. Dari kota A ke kota B dapat dilalui 4 jalur. Dari kota B ke kota C 2 jalur. Berarti dari A ke C melewati kota B itu berapa jalur? Berapa banyak jalur? Sama ini juga. Berapa banyak cara? Berarti 4 kali 2 itu 8 cara. Ya, jadi kalau ketemu soal model kayak gini langsung aja kalikan aja. Untuk soal nomor 3. Misalkan terdapat 5 angka, ada 3, 4, 5, 6, dan 7. Tentukan berapa banyak bilangan lebih dari 400 yang dapat dibentuk untuk membuat angka yang terdiri dari 3 digit dan tidak berulang. Oke, soal nomor 3 ya. Katanya 3 digit ya. Berarti kita buat 1, 2, 3. Oke. Katanya apa? Lebih dari 400. Berarti 3 termasuk nggak? Lebih dari 400, berarti 3 termasuk nggak?
kita mau cari angka yang depan nih. Kita mau cari angka di depan. Berarti untuk angka yang diisi di sini 3 ikut nggak? Nggak ya. Karena kan harus lebih dari 400. Berarti 3 nggak termasuk. Berarti 3 buang. Sisanya berapa? 1, 2, 3, 4. 4 angka lagi. Yaitu 4, 5, 6, dan 7. Berarti 4 di sini. Karena 3 nggak termasuk. Sudah? Nah, sekarang untuk yang di belakangnya, karena tidak berulang, kan angka 1 sudah dipakai. Berarti 4 lagi bisa. Kan sisanya 5, kan tadi kan 5. Sudah 5. Nah, angka pertama yang di depan ini diisi 4 angka karena 3 nggak termasuk. Nah, sudah yang kedua itu sisa 4 angka lagi. Kan yang kalau untuk kotak yang kedua semua angka ini kan bisa. Nah, karena 1 udah terpakai, syaratnya apa? Nggak boleh berulang. Karena 1 udah terpakai, berarti sisanya 4 angka lagi, makanya 4. Nah, berarti yang di belakang karena udah terpakai 1, berarti 3. Berarti ini dikali 4 kali 4 kali 3, yaitu 48 cara. Oke, saya ulang. Saya ulang ya. Pertama, karena dia angkanya ada 5 nih. 1, 3, 4, 5, 6, 7. Itu kan ada 5 jumlahnya. Katanya bilangannya harus lebih dari 400. Oke, berarti angka 3 nggak termasuk di depan dong. Berarti cuma ada 4 angka yang bisa, yaitu 4, 5, 6, dan 7. Itu ngerti ya? Nah, sekarang untuk yang kotak kedua. Kan total jumlahnya kan 5 angka. Kalau total kedua kan semua angka bisa dong. Mau angka 3, mau angka 4, mau angka 5, mau angka 6, mau angka 7 kan bisa semua dong. Ya kan? Nah, tapi kan dari 5 angka ini kan 1 kan udah dipakai di depan. Karena syaratnya kan nggak boleh berulang. Syaratnya nggak boleh berulang. Karena 1 udah terpakai, maka sisanya dari 5 jadi 4. Berarti yang belakang juga karena 1 udah terpakai di depan, dari 4 jadi 3. Udah deh, 48 cara. Gitu. Pokoknya kalau karena dia syaratnya tidak berulang, oke ya, saya jelasin lagi nih. Di angka pertama ini kenapa 4? Kan angka jumlahnya ini kan semuanya sebenarnya 5. Kenapa 4? Karena angka 3 dia nggak termasuk. Karena kan jumlahnya karena bilangannya kan harus lebih dari 400. Bilangannya kan harus lebih dari 400. Sedangkan 3 kan nggak lebih dari 400, berarti nggak termasuk. Makanya dari 5 jadi 4. Kan 3-nya nggak kepake. Nah, sekarang yang kedua. Sekarang 5 angka ini kan bisa semua sebenarnya kan? 5 angka ini kan sebenarnya bisa semua. Misalnya 432 kan nggak ada 2. Bentar. 437 kan lebih dari 400 juga kan, nggak berulang juga kan. 445 misalnya. Oh, ini kan berulang. 465 gitu. Istilahnya angka kedua ini kan bisa berapa aja, boleh 3, boleh 4, boleh 5, boleh 6, boleh 7. Totalnya apa? 5. Tapi 1 kan udah kepake di depan. Karena syaratnya apa? Nggak boleh berulang. Nggak boleh 4, 4, 7. Nggak boleh. 4-nya nggak boleh 2 kali. 4, misalnya 5, 5, 3. Nah, itu nggak boleh. Makanya dia dikurangin 1.
tadinya 5 harusnya bisa semua, jadinya 4. Iya, betul Mas. Karena angka kita udah terpakai 1 di depan, makanya jadinya 4. Yang ini karena udah terpakai 1 di sini, makanya jadinya 3 gitu. Kenapa? Syaratnya nggak boleh berulang, makanya ini harus dikurangin 1. Kalau ini kenapa dikurangin 1? Karena permintaannya apa? Harus lebih dari 400. Gitu ya, bisa ya? Oke, saya mau tanya, kalian belajar permutasi nggak? Kalian sebelumnya belajar tentang permutasi nggak? Oh enggak. Oke. Mudah-mudahan itu nggak ada di ini ya, di placement test. Kita langsung lanjut lagi. Nah, sekarang fungsi. Diberikan 2 buah fungsi masing-masing fx dan gx berturut-turut. Ini fx, ini gx. Fx-nya 3x plus 2, gx-nya 2 min x. Nah, kita suruh tentukan f gx. Oke, yang A. F bisa ditulis begini, f g x. Nah sekarang f gx nya apa? Lihat, 2 min x. Artinya 2 min x ini dimasukkan ke fx. X nya ini kita ganti 2 min x. Nah, itu maksudnya. Berarti lihat, fx, kalau fx 3x plus 2, berarti kalau f2 min x kita ganti x nya jadi 2 min x plus 2. Kenapa bisa jadi ini, paham nggak? Kenapa bisa jadi gini, paham nggak? Ayo. Nanti ini yang bagian A, fgx. Oke, saya ulang lagi ya. Ini fogx yang maksudnya fungsi. Ini komposisi nih maksudnya. Ini pokoknya artinya begini, fgx lah. Itu maksudnya fgx. Jadi nulisnya begini, fgx. Sudah dikasih tahu nih, fx ada ini, gx ada ini. Sudah dikasih tahu duluan kan? Nah, yang ditanya kita fgx. Kita tulisnya begini, fgx. Nah, gx ini apa? Oh, gx ini 2 min x. Berarti gx ini kita ganti 2 min x. Nah, ini jadi gini. Berarti f 2 min x. F 2 min x. Sudah? Nah, sekarang lihat, fx ini apa? 3x tambah 2. Berarti kalau x-nya ini kan x dalamnya. Ini, sedangkan ini 2 min x. Berarti kita ganti x ini dengan 2 min x. Gitu loh. Jadi lihat nih, ini kan fx, ini x 3x plus 2. Berarti kalau ini 2 min x, kita gantiin x ini dengan 2 min x. Oh, ini bukan 9, maaf ya Mbak, ini g. G ini g. Karena ini kan g soalnya, fgx. Ya, jadi kita ganti x ini dengan 2 min x, makanya ganti 3 kali 2 min x. Gitu. Ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung? Nggak ada? Berarti ini kerjakan aljabar seperti biasa. Berarti 3 kali 2 6 min 3x tambah 2. Berarti
6 tambah 2 8 min 3x. Nah gitu dia. Nah sekarang yang B. Yang B sama juga, nah cuman kebalikannya aja. Jadi G F X. Oke. Nah kita ganti apa di dalamnya, fx. Oh kita ganti fx apa, 3x tambah 2. Nah sudah. Nah sekarang kita lihat G 3x tambah 2 ini apa, gx. Berarti kita ganti, ini kan x, x. Berarti karena ini 3x tambah 2, berarti kita ganti 2 dikurang, ganti x nya dengan 3x tambah 2. Udah deh, 2 kurang 2 0, biasanya apa, min 3x gitu. Ada yang masih ini, masih bingung? Ada yang masih bingung? Delapan kurang 3x. Oh dari sini, ini kan 6 tambah 2. Ini ada 2 di sini, makanya 8. Min 3x kan tetap. Oke ya, bisa ya? Nah ini teman-teman udah jam setengah 12 nih. Jadi X tetap nggak diubah ya, Miss? Enggak. Jadi ini hasil akhirnya. Jadi GFX itu hasilnya min 3X. Jangan gitu. Nih malam ini harus istirahat. Istirahat dulu nih Mbak Erli. Jangan lembur. Harus istirahat malah malam ini. Jadi besok bisa bangun pagi. Kalau nggak salah sih ada esainya sih. Udah, nggak usah ini. Oh pilihan ganda, ya udah bagus ya, pilihan ganda semua. Oke ya teman-teman, udah jam 11:30 saya rasa iya pilihan ganda semua deh kayaknya. Nggak mungkin deh teman-teman ada ngerjain esai juga. Wah ngabisin waktu banget itu nanti, menguras tenaga. Iyalah keblenger lah. Nah jadi sekian teman-teman, nanti saya upload video dan juga PPT kita ya.